Scene diawali menceritakan Kekaisaran Timur. Kekaisaran Timur merupakan negara yang telah berdiri sejak 2000 tahun yang lalu. Kekaisaran Timur adalah negara yang sangat besar. Beda dengan bangsa-bangsa Barat, di Kekaisaran Timur, bangsawan di sana tidak berani melawan penguasanya, yaitu Rudra. Kekaisaran Timur memiliki 3 legion. Legion pertama yaitu Mecha. Mecha adalah pasukan yang memiliki teknologi modern. Legion kedua Warcraft. Pasukan ini berisi para majin atau Magic Bronze. Dan legion ketiga adalah Hybrida. Legion ini berisi campuran dari pasukan, teknologi modern dan sihir. Dan yang spesialnya dari legion ini adalah pemimpinnya Yuki. Di Kekaisaran Timur juga banyak orang dari dunia lain, dan yang manggil mereka sekaligus yang mengelola ketiga legion adalah Gadra. Gadra sudah sangat tua dan tentunya sudah hidup lebih lama, tapi dia nggak mati-mati karena mempunyai sihir reinkarnasi. Dari legion 1, 2, dan 3 ada 100 orang khusus yang terpilih untuk bertugas menjaga dan melindungi Kaisar Rudra. Mereka disebut Emperor Knight. Dari 100 orang hanya ada 3 orang berpangkat jenderal dan 1 orang berpangkat marsal. Kini status Yuki adalah pemimpin pasukan yang otomatis Yuki juga memakai seragam seorang pemimpin. Scene berpindah pada sebuah kamar. Ada 3 orang menghampiri Yuki. Mereka adalah Tamrada, Miranda, dan Vega. Di organisasi Cerberus, mereka dikenal dengan The Big Three. Di situ juga ada Cagali atau Casarim. Cagali menceritakan semua informasi yang dia dapatkan tentang Rimuru kepada The Big Three. Isi informasi itu adalah sepak terjang Rimuru. The Big Three masih ngerasa jika kesuksesan yang Rimuru capai nggak masuk akal. Cagali mengatakan jika saat ini Rimuru sudah mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, yaitu kira-kira lebih dari 100.000 pasukan. Namun seseorang yang bernama Vega ngerasa bosan jika harus mendengarkan omong kosong dari Cagali, karena yang dia tahu jika ada musuh, ya tinggal dibantai. Yuki tertawa mendengar Vega. Yuki mengatakan jika ini bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas. Yuki menyadari hal itu saat dia berhadapan dengan sosok yang sangat dahsyat, yaitu Guy Crimson. Yuki mengatakan kepada mereka agar tidak meremehkan Tempest, karena Yuki mendengar dari Veldora jika mereka bisa menghilangkan kota beserta manusia di dalamnya dalam sekejap saja, hanya untuk membuat labirin. Sebenarnya kota itu tidak menghilang, cuma dipindahkan Rimuru aja di bawah tanah dalam labirin. Hal itu juga berguna saat ada perang. Jadi Rimuru hanya fokus untuk berperang tanpa mikirin warga sipil. Berhubung Yuki kini berstatus sebagai salah satu pemimpin pasukan di Kekaisaran, Yuki juga mikir gimana supaya Kekaisaran Timur sukses melakukan invasi. Nggak hanya mikirin tentang kesuksesan Kekaisaran Timur, tapi Yuki juga mikir gimana cara menghancurkan Kekaisaran Timur dari dalam. The Big Three sangat semangat mendengar rencana kudeta sekaligus penghancuran Rimuru dari Yuki. Yuki juga ingin menggunakan Gadra. Diketahui juga jika Gadra sangat membenci dengan bangsa Barat, dan Yuki berencana membuat Gadra juga membenci Rimuru. Dan otomatis jika Gadra udah benci, maka tanpa disuruh Gadra akan menghadapi Rimuru. Yuki juga termasuk dalam 10 orang kuat yang berada di samping Kaisar Rudra. Yuki tidak tahu informasi ke 9 orang yang lain, tapi yang pasti Yuki tahu jika 9 orang itu salah satunya adalah seorang pria yang bernama Kondo Tatsuya. Yuki memberikan perintah kepada Tamrada untuk melakukan penyelidikan tentang seseorang yang bernama Kondo Tatsuya. Sedangkan untuk Miranda, Yuki memberikan perintah untuk bergabung pada Legion Mecha dan masuk Emperor Knight. Di wilayah kekuasaan Kekaisaran Timur, kekuatan pasukan perorangan ditentukan oleh nomor. Jadi semakin kecil nomornya, maka semakin besar kekuatannya. Sementara Vega diberi tugas oleh Yuki untuk masuk pada Legion Warcraft, dan Yuki berharap Vega bisa menjadi orang yang berpengaruh di sana. Setelah melawan Guy, Yuki sadar dia masih lemah, makanya dia nggak mau terburu-buru. Setelah rencana kudetanya berhasil, Yuki ingin terlebih dahulu menjadi lebih kuat dengan menjadi True Demon Lord. Di lain cerita, Gadra telah menerima laporan dari Yuki. Sambil menggenggam laporan itu, Gadra ngerasa emosi dan dendam dengan 7 Sage. Gadra juga berencana menghancurkan Rumina. Dendam Gadra bukan tanpa alasan, karena dulu teman dari Gadra mati dibunuh oleh suruhan dari orang 7 Sage. Di sini Gadra sebenarnya udah tahu tentang hancurnya keluarga Rosso dan 7 Sage, tapi dia tidak percaya karena dia belum melihatnya sendiri. Sedangkan Kaisar Rudra masih ngotot ingin segera melakukan invasi. Gadra menenangkannya dan berkata jika itu mustahil, karena kekuatan yang terkumpul masih belum sebanding dengan Veldora. Di samping itu juga ada orang baru yang terkenal kuat, yaitu Rimuru. Tapi tetap saja Kaisar Rudra tetap ngotot dan ingin segera melakukan invasi. Setelah itu Yuki memberikan undangan kepada Gadra untuk mampir ke kamarnya. Di sana sudah ada 3 orang, yaitu Shinji Tanimura, Mark Lauren,
Yen Liu Jing, dan mereka bertiga adalah orang dari dunia lain. Saat mereka melihat kedatangan Gadra, mereka bertiga menyapa Gadra karena di sana Gadra adalah guru besar. Ketiga orang itu disuruh Yuki untuk menyelidiki labirin. Yuki di situ meminta Gadra menyetujui keinginan Yuki dan ingin Gadra mengawasi mereka bertiga. Di sini Yuki memberitahu tentang rencananya untuk melakukan kudeta kepada Kaisar Rudra. Tiga orang itu kaget kecuali Gadra, karena Gadra udah tahu itu semua. Gadra berkata dia tidak peduli tujuan Yuki, yang penting dia bisa menghancurkan sekte Ruminas. Yuki berkata jika Ruminas sekarang telah menjadi Demon Lord. Seketika Gadra berkata, Nani. Yuki melanjutkan omongannya, jika Ruminas telah menjalin kerjasama dengan Rimuru dan mereka sangat dekat karena kompor dari Yuki. Gadra pun setuju dan mau ikut menyelidiki labirin. Sebelum berangkat ke Tempest, Gadra sebenarnya udah tahu tentang bangkitnya Veldora. Namun ketiga orang itu berkata, jika Gadra sebaiknya duduk manis saja biar mereka yang melakukan penyelidikan. Gadra pun berkata jika di sana ada salah satu Demon Lord, yaitu Ramirez. Sedangkan Yuki sendiri baru tahu informasi itu. Dari situ Yuki mengerti kenapa Tempest dapat membuat labirin yang besar, megah, dan istimewa dengan cepat. Mereka pun mengadakan diskusi dan Yuki memberikan perintah kepada tiga orang itu untuk hati-hati. Dan ketiga orang itu pun akhirnya berangkat menuju Tempest. Sementara Gadra pergi ke Varmenas untuk bertemu Razen yang merupakan muridnya dulu. Sesampai di Varmenas, Gadra menggunakan telepatinya untuk menghubungi Razen. Sontak Razen gak nyangka jika sang guru sampai ke sini. Razen pun menjemput gurunya dan membawanya ke sebuah ruangan. Esok harinya di dalam sebuah ruangan, Gadra ngobrol dengan beberapa orang dari Varmenas. Saat mengobrol, Gadra membeberkan kelemahan Lucius, Sare, dan Gregory. Intinya di sini Gadra memperlihatkan jika dia pamer, yang dimana dia itu hebat, bisa melihat kekuatan seseorang hanya dengan melihatnya saja. Gregory dan Sare pun mencoba menantang Gadra, namun dengan sangat cepat mereka dikalahkan oleh Gadra. Setelah itu Gadra berkata jika kekaisaran akan segera melakukan invasi, dan di sini Gadra menawarkan kepada Varmenas untuk menyerah saja dan menyerahkan negara Varmenas daripada mereka mati sia-sia. Semua orang di sana sontak menolak tawaran itu. Perbincangan terus berlanjut, tapi arah perbincangan itu selalu mengarah ke Tempest. Mereka akhirnya tahu jika Gadra ingin tahu informasi tentang Tempest. Razen menghela nafas panjang dan berkata jika Yuki itu seorang yang licik dan penipu kelas kakap. Suara dalam hati Gadra berkata, oh jadi ini niat si Yuki. Jadi dia nih cuma manfaatin dendamku saja kepada Ruminas doang toh. Razen berkata akan menghadapi gurunya jika Gadra tetap ingin melawan Ruminas karena Ruminas adalah sekutu Tempest. Di sini Razen sebenarnya nggak mau melakukan hal ini, tapi ya gimana lagi, udah terikat sama Diablo. Gadra sedikit nggak percaya jika seorang anak didiknya yang angkuh dan sombong kini mau menjadi bawaan dari iblis. Razen pun meneruskan ucapannya jika di Tempest ada 4 iblis primordial, yang dimana 4 iblis itu udah dikasih nama, yang otomatis kekuatan mereka melebihi Demon Lord. Sontak Gadra berkata, Nani. Razen sengaja memberitahu itu semua dengan tujuan agar gurunya mengurungkan niatnya untuk bertarung melawan Ruminas. Karena menurut Razen, Rimuru bukanlah sosok yang bisa dibuat mainan. Di lain cerita, ketiga orang kiriman Yuki akhirnya masuk di Tempest. Sebelum mereka masuk labirin, mereka menikmati makanan-makanan yang sangat mantap di Tempest. Dan saat mereka memasuki labirin, mereka bertiga dengan mudah sampai di lantai 40. Dari penjelajahan labirin, mereka dapat senjata dan item-item lainnya. Mereka bertiga pun menjual item dan senjata itu agar mereka bisa makan dan hidup di Tempest untuk beberapa hari ke depan. Dari pengalaman mereka selama di Tempest, mereka tahu jika Tempest bukan negara biasa. Ketiga orang itu sudah berhari-hari dalam penjelajahan di labirin dan sampailah mereka di lantai 60. Dan di sana mereka sudah bersiap menyerang bos lantai 60 itu. Nggak lama, Beretta melapor ke Rimuru, yang dimana laporan itu berisi tentang adanya 3 orang yang sampai di lantai 60. Sontak Rimuru berkata, Nani. Rimuru dengan cepat langsung menuju ruang kontrol labirin. Di ruang kontrol itu sudah ada Veldora dan Ramirez. Sedangkan ketiga orang itu masih sibuk melawan para necromancer. Dari tempatnya, Rimuru melihat salah satu dari mereka memakai kapak milik Gozer. Kapak itu mereka dapatkan setelah mengalahkan Gozer. Dengan kapak itu, otomatis mereka dengan mudah menebas semua serigala necromancer yang sedang mengintai mereka. Sementara Rimuru masih serius melihat cara bertarung mereka. Kekompakan tim mereka sangat terlihat jelas. Di antara mereka juga ada yang dapat melihat jebakan. Dari gosip-gosip yang beredar, Rimuru tahu jika mereka mengalahkan Gozer dengan menggunakan racun. Dan saat Gozer terkontaminasi oleh racun, seketika mereka menebas Gozer. Suna pun juga menghampiri ruang kontrol itu. Di sana Suna mengatakan jika 3 orang itu adalah mata-mata yang bernama Zen, Shinji, dan Merak. Seketika Rimuru ngerasa aneh karena jika mereka mata-mata, kenapa identitas mereka dengan mudah dicari gitu.
Tapi di situ Rimuru nggak ambil pusing. Dalam hati Rimuru berkata, "Mampus, mereka termakan jebakanku." Wahahaha. Rimuru sengaja menyebarkan berita tentang latihan perang dan kota yang menghilang melalui WA, FB, IG, dan Twitter. Karena dengan hal itu, orang-orang dari luar Tempest akan menyimpulkan jika kota yang menghilang itu telah dipindahkan ke labirin. Yang secara logika, maka mereka akan mengirimkan mata-mata untuk melakukan penjelajahan pada labirin. Singkat cerita, saat mereka sampai di lantai 60, mereka bertemu bos lantai, yaitu Adalman. Di situ Rimuru nggak yakin jika Adalman bisa mengalahkan mereka bertiga. Sedangkan Adalman sendiri lagi nyantai ngobrol santuy dengan Albert. Ekspresi Adalman terlihat bahagia ketika tahu Rimuru sedang menonton. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan kekuatan barunya sama pendatang. Adalman nggak mau ngecewain Rimuru dan membuat malu Rimuru saat mereka bertarung melawan ketiga mata-mata itu. Dengan singkat, cepat, Adalman memenangkan pertarungan. Rimuru yang melihat pertarungan itu berkata, "Nani? Ya gimana cuy, menurut data, spek yang ada, kekuatan mereka harusnya kalah. Lah kok ini malah menang?" Rimuru juga penasaran, karena di situ juga ada naga yang menemani Adalman. Veldora pun menjelasin, jika naga itu adalah peliharaan Adalman. Setelah diselidiki lebih lanjut, Rimuru baru tahu jika Adalman dan Albert telah berevolusi, di mana Adalman berevolusi menjadi Necromancer King dan Albert berevolusi menjadi Paladin of the Dead, yang dengan kata lain kekuatan mereka berdua udah setara iblis tingkat tinggi. Oh iya cuy, gua bakal jelasin jalannya pertarungan tadi biar nggak ambigu gitu. Saat tiga mata-mata itu sampai di tempat Adalman dan naga Necromancer miliknya nggak bergerak dari tempatnya, dan di sana yang bertarung cuma Albert lagi solo dan sendirian. Namun meskipun solo, Albert dengan mudah menebas kepala Mark. Sontak Zen kaget dan tidak percaya musuhnya sekuat itu. Saat Albert ingin menebas Zen juga, di sana ada Shinji. Dia menggunakan sihir suci. Tapi sihir itu hanyalah sampah bagi Albert. Shinji pun berkata, Nani. Shinji yakin harusnya sihirnya mempan kepada Albert, yang dimana Albert adalah undead. Dan pasti kalian udah tahu endingnya cuy. Mereka semua dikalahkan dengan mudah oleh Albert. Dari CCTV, Rimuru nggak nyangka jika Albert bisa menahan sihir suci. Rafael berkata jika Adalman sudah menciptakan sihir tingkat mistik. Sihir itu mampu mengubah atribut. Jadikan atribut yang dipakai Albert awalnya itu atribut iblis. Di saat itu juga Adalman merubahnya dan menjadikan atribut Albert menjadi atribut suci. Rimuru sangat kagum dengan pencapaian Adalman dan akan memproses ulang tingkatan Adalman di labirin. Dan di situ juga Rimuru menyuruh Adalman dan Albert menemuinya. Di sebuah ruangan, Rimuru menunggu kedatangan Adalman dan Albert. Xion disuruh Rimuru untuk memberikan Adalman minum. Xion lantas bertanya, "Rimuru sama Adalman kan tulang doang, gimana mau minum?" Rimuru pun berkata, "Ya nggak sopan gitu, masa ngundang tamu nggak diberi minum?" Nggak lama dari itu, Adalman dan Albert memasuki ruangan. Seketika, Adalman dan Albert langsung berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru di situ juga memuji jeripaya Adalman dan Albert yang telah menjaga nama baik labirin. Rimuru pun mengatur ulang bos lantai, di mana Albert bos lantai 60 dan Adalman akan menjadi bos lantai 70. Nggak lama setelah itu, Diablo ngasih laporan dari anak buahnya yang bernama Razen jika Gadra ingin bertemu Rimuru. Sontak semua bawahan Rimuru yang ada di sana melarang Rimuru karena mengira jika ini jebakan dari Kaisar Rudra. Tapi Adalman seketika berkata jika Gadra adalah sahabatnya sejak 1000 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Rimuru akhirnya mengambil keputusan jika dia akan menemui Gadra. Diablo pun berkata, "Oke Rimuru Dana." Dan jadwal pertemuan mereka berdua diatur oleh Diablo. Oke cuy, segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian ingin melihat lebih detail, kalian bisa baca sendiri di Light Novel 12. Jangan lupa subscribe ya. Arigatou minasan.